Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Sa'adah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Saya akan membahas beberapa soal dan pembuktian rumus dari perkalian dan pembagian bentuk polar. Yang pertama, untuk perkalian bentuk polar, bilangan kompleks dalam bentuk kutub atau polar sama adalah Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus imajiner sin theta. Untuk rumus perkalian sendiri yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 kali R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. Sekarang untuk pembuktian rumusnya, diketahui untuk Z1 R1 dalam kurung cos theta 1 plus imajiner sin theta 1, untuk Z2 R2 dalam kurung cos theta 2 plus imajiner sin theta 2, maka untuk Z1 kita kali Z2 sama dengan R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 plus imajiner sin theta 2 dikali dalam kurung cos theta 2 plus imajiner sin theta 2. Untuk R1 dan R2 tetap di luar kurung. Untuk cara perkaliannya yaitu cos theta 1 kita kali cos theta 2 menghasilkan cos theta 1 cos theta 2 imajiner sin theta 1. Cos theta 1 kita kali imajiner sin theta 2 menghasilkan imajiner cos theta 1 sin theta 2. Imajiner sin theta 1 kita kali cos theta 2 menghasilkan imajiner sin theta 1 cos theta 2. Imajiner sin theta 1 kita kali imajiner sin theta 2 menghasilkan sin theta 1 sin theta 2 imajiner kuadrat. Ingat, untuk imajiner kuadrat nilainya negatif 1 dikali dengan positif, maka nilainya menjadi negatif. Di sini bilangan imajiner kita kelompokkan dengan imajiner. Ingat, pada trigonometri ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada cos A, cos B. Cos A, cos B kita ibaratkan menjadi cos theta 1, cos theta 2. Maka cos theta 1, cos theta 2 min sin theta 1, sin theta 2 hasilnya yaitu cos AB atau cos dalam kurung theta 1 plus theta 2. Selanjutnya untuk yang imajiner di luar kurung ya. Sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2 menghasilkan sin dalam kurung A plus B, maka imajiner sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. Jadi terbukti untuk rumus perkalian yaitu Z1 kali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. Selanjutnya itu untuk pembagian bentuk polar. Z1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 plus imajiner sin theta 1. Untuk Z2 R2 dalam kurung cos theta 2 plus imajiner sin theta 2. Sekarang untuk rumus pembagian yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2. Untuk pembuktiannya, tadi diketahui untuk Z1 dan Z2 nya. Sekarang untuk Z1 per Z2 adalah R1 dalam kurung cos theta 1 plus imajiner sin theta 1 per R2 dalam kurung cos theta 2 plus imajiner sin theta 2. Maka untuk Z1 per Z2 sama dengan kita kalikan dengan bentuk sekawan dari cos theta 2 plus imajiner sin theta 2. Bentuk sekawannya yaitu cos theta 2 min imajiner sin theta 2 per cos theta 2 min imajiner sin theta 2. Untuk perkaliannya, cos theta 1 kita kali cos theta 2 menghasilkan cos theta 1 cos theta 2. Cos theta 1 kita kali imajiner sin theta 2 hasilnya imajiner sin cos theta 1 sin theta 2. Imajiner sin theta 1 kita kali cos theta 2 menghasilkan imajiner sin 1 cos theta 2. Imajiner sin theta 1 kita kali negatif imajiner sin theta 1 sama dengan negatif sin theta 1 dikali sin theta 2 imajiner kuadrat. Ingat, untuk imajiner kuadrat negatif 1 bertemu dengan negatif maka menghasilkan nilai positif. Selanjutnya untuk penyebutnya kita mendapatkan cos. Untuk penyebutnya pengaliannya sama saja menghasilkan cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Kenapa di sini plus? Plus kita kali dengan min menghasilkan nilai
min, ingat imajiner kuadrat sama dengan negatif 1 kita kali min, maka hasilnya adalah positif. Masih sama seperti tadi, kita kelompokkan imajiner dengan bilangan imajiner, maka dan ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2 adalah cos A min cos dalam kurung A min B, berarti cos dalam kurung theta 1 min theta 2, imajiner dalam kurung sin theta 1 cos theta 2 min cos theta 1 sin theta 2 itu sama aja dengan sin dalam kurung A min B atau imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2. Untuk pembilang kita sudah ketemu. Sekarang untuk penyebutnya cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Di dalam identitas trigonometri, cos theta 2 cos 2 derajat cos pangkat 2 theta plus sin pangkat 2 theta itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2 nilainya 1. Cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2 per 1 adalah cos theta 1 min cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2. Jadi terbukti untuk rumus pembagian. Selanjutnya yaitu soal dari perkalian bentuk polar. Di sini ada 3 soal A, B, C. Untuk A sudah dibuktikan. Sekarang yang kita mencari nilai yang B, diketahui 2 dalam kurung cos 300 plus imajiner sin 300 dikali 3 dalam kurung cos 210 plus imajiner sin 210. Maka untuk R1 nya yaitu 2, R2 nya 3, 300 sebagai theta 1 dan 210 sebagai theta 2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. R1 nya 2, R3 nya 3, cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 yaitu 300 tambah 210 plus imajiner sin dalam kurung 300 plus 210. 2 kali 3 itu 6, 300 tambah 210 yaitu 510 plus imajiner sin 510. Jadi untuk bentuk polarnya yaitu 6 dalam kurung cos dalam kurung 510 plus imajiner sin 510. Sekarang kita nyari bentuk rektanguler. Rektangulernya itu 6 dalam kurung cos 510. 510 itu melebihi dari sudut lingkaran itu 360. Maka untuk mencarinya 510 kita kurangi 360 sama dengan 150. 150 terdapat di kuadran 2. Untuk nilai cos di kuadran 2 yaitu negatif, dan untuk sudut di dalam sudut istimewa nilai dari cos 150 adalah min setengah akar 3. Maka untuk nilai cos 150 adalah min setengah akar 3. Sekarang untuk imajiner sin 510. Sin sama seperti tadi, 510 kurang 360 hasilnya 150. Sin di dalam kuadran 2 positif, dan di dalam sudut istimewa nilai 150 adalah setengah. Maka nilainya imajiner sin 510 adalah setengah. 6 kita kali min setengah akar 3 hasilnya min 3 akar 3. 6 kita kali setengah hasilnya adalah 3i. Maka untuk bentuk rektangulernya adalah Z1 kali Z2 sama dengan min 3 akar 3 plus 3i. Selanjutnya untuk yang C, nah diketahui untuk R1 nya 6, R2 nya setengah, cos theta 1 nya 80, cos theta 2 nya 40, sin theta imajiner theta 1 80, imajiner theta 2 40. Langsung dimasukkan saja. Ingat untuk rumusnya,
R1 dikali R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. 6 dikali setengah adalah 3. 80 tambah 40 120. Maka 3 dalam kurung cos 120 plus imajiner sin 120. Ini kita masih dalam bentuk polar. Sekarang untuk mencari bentuk rektanguler. Cos dari 120 adalah min setengah, cos dari sin dari 120 adalah setengah akar 3. Berarti maka 3 kita kali dengan min 1/3 yaitu min 3/2. 3 kita kali dengan setengah akar 3, maka hasilnya 3/2 akar 3 imajiner. Maka untuk bentuk rektangulernya adalah min 3/2 plus 3/2 akar 3 imajiner. Selanjutnya yaitu contoh pembagian bentuk polar. Di sini untuk pembagiannya ada 3 soal juga. Yang A sudah dibuktikan, sekarang kita mencari yang B. Diketahui untuk L1-nya 12, R2-nya 6, theta 1 250, theta 2-nya adalah 10. Ingat untuk rumus pembagian yaitu R1 plus R2 cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2. 12 dalam kurung cos 250 plus imajiner sin 250. 6 dalam kurung cos 10 plus imajiner sin 10. Maka rumus pembagiannya R1 R2 12 dibagi 6 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 dikurang theta 2 250 dikurangi 10 plus imajiner sin dalam kurung 250 dikurangi 10. 12 dibagi 6 2 untuk 250 dikurangi 10 yaitu 240. Maka 2 dalam kurung cos 240 plus imajiner sin 240. Ini adalah bentuk polar. Sekarang untuk mencari bentuk rektangulernya, cos 240 yaitu di dalam sudut istimewa bernilai min setengah. Untuk imajiner sin 250 dalam sudut istimewa bernilai min setengah akar 3. Maka untuk 2 kita kalikan dengan setengah, hasilnya negatif 1. Untuk 2 kita kali dengan negatif setengah, maka hasilnya negatif 1. Untuk 2 kita kalikan dengan plus dikali min, hasilnya min, maka 2 kita kali dengan min setengah akar 3, hasilnya adalah min akar 3i. Jadi bentuk rektangulernya adalah min 1 min akar 3i. Yang C yaitu Z1 per Z2 sama dengan 2 dalam kurung cos 300 plus imajiner sin 300 per 6 dalam kurung cos 210 plus imajiner sin 210. 2 sebagai R1, 6 sebagai R2, 300 sebagai theta 1, 210 sebagai theta 2. Langsung saja, tadi untuk rumus pembagian yaitu R1 per R2 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus imajiner sin dalam kurung theta 1 min theta 2. Langsung masukkan R1 2, R2 6 dalam kurung cos dalam kurung theta 1 300 dikurangi theta 2 210 plus imajiner sin dalam kurung 300 dikurangi 210. 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1/3 dalam kurung cos dalam kurung 300 kurangi 210 yaitu 90 plus imajiner sin 300 kurangi 210 yaitu 90. Kita dapat bentuk polarnya yaitu 1/3 cos 90 plus imajiner sin 90. 1/3 kita kalikan dengan cos 90, nilainya yaitu 0. 1/3 kita kalikan imajiner sin 90 yaitu negatif 1. 1/3 dikali 0, 0. 1/3 dikali negatif 1 imajiner yaitu negatif 1/3 imajiner. Kita dapat bentuk rektangulernya. Baik, sekian dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.